Salam budaya, salam rahayu. Kembali lagi bersama saya Mas Heru Nugroho dalam podcast yang ke-10 tentang profil dalang-dalang juga. Ini dalang yang sangat-sangat luar biasa. Beliau ini adalah maha guru semua dalang-dalang yang ada di Indonesia. Beliau ini adalah Ki Gondo Darman. Dalam sesi podcast kali ini saya akan membahas tentang ini petuah-petuah dari Mbah Gondo Darman. Berikut penuturan dari Bapak penulisnya nama Pak siapa ini? Dari Bapak Bambang Asmoro. Sumbernya dari Wikipedia Indonesia Ensiklopedia. Berikut penuturan beliau. Dalang-dalang terkenal saat ini seperti Ki Mantep, Ki Anom Suroto, Ki Purbo Asmoro, Ki Entu Susmono tidak serta-merta sukses seperti sekarang ini. Perlu proses panjang bahkan untuk menjadi seorang dalang yang tidak terkenal sekalipun. Terlalu banyak keterampilan dan pengetahuan baik teknis maupun teori yang harus dikuasai. Artinya tidaklah mudah menjadi seorang dalang. Tidak dapat diukur dengan hanya setahun 2 tahun belajar atau kursus. Lalu setelah dinyatakan lulus sudah bisa dijuluki gelar Ki Dalang. Gelar Ki Dalang sebenarnya dalam kalangan masyarakat Jawa sangatlah berat. Berarti telah memiliki kemampuan yang spesifik tertentu dan dituakan dalam masyarakat lingkungannya. Dan ini menurut Pak Bambang Asmoro. Pak Bambang Asmoro ini adalah murid dari Ki Gondo Darman. Begini penuturannya. Malah menurut almarhum guru saya Ki Gondo Darsono atau Gondo Darman pernah mengatakan bahwa sekarang ini atau zaman ini itu tidak ada dalang, tetapi yang ada adalah wong buruh mayang. Dalam arti di bahasa Indonesia kan artinya adalah orang yang mendalang hanya untuk menegakkan periuk nasi. Banyaknya dalang yang mutu sajiannya di bawah standar dan kurang berisi, menurut Ki Darman tidak patut disebut dalang, tetapi lebih pas dijuluki seorang pekerja kasar yang mempergunakan atau memperagakan wayang sebagai media dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ini ada pesan dan muarah dari Mbah Gondo Darman yang sangat menarik di sini. Begini penuturan beliau. Dalam pandangan Ki Gondo Darman, jelas tersirat pesan betapa beratnya bekal kemampuan yang harus dipenuhi oleh seorang dalang. Dalang diharapkan dapat menghibur, memenuhi selera penonton atau penanggap, tetapi juga harus menyajikan nilai-nilai rohani yang wigati. Dalang tidak boleh asal memperoleh upah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya saja, tetapi juga harus mampu memberikan kepuasan batin kepada penanggap atau penonton dengan pesan-pesan moral yang memberikan pencerahan ngudal piwulang
tetapi tidak berarti menggurui. Dalam memampai jalan menuju dunia pedalangan, seorang calon dalang bisa dikelompokkan menjadi dua, yakni turun dalang atau tus dalang dan bukan turun dalang. Bagi anak dalang atau turun dalang, belajar wayang sejak ia bisa melihat, mendengarkan, berjalan hingga saat remaja. Mulai kecil, telinga anak dalang sudah akrab dengan nada-nada dalam gamelan Jawa. Matanya sudah sering memandangi boneka wayang yang disimping kiri atau kanan sewaktu ayahnya mendalang. Satu persatu akan dihafal hingga di luar kepala wayang-wayang yang ada di simpingan maupun di dalam kotak. Suluan gending dan sastra pedalangan akan dihafalkannya secara otomatis ketika ia mengikuti ayahnya selagi mendalang. Jika anak dalang mulai mengikuti ayahnya ketika pentas, dari umur 3 tahun dan kemudian anak tersebut sudah laris mendalang pada umur 20 tahun, berarti proses belajar mendalang secara otomatis itu selama 28 tahun. Jadi mustahil hanya belajar mendalang 2 tahun atau beberapa bulan lewat kursus pedalangan sudah bisa disebut sebagai seorang dalang. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa seseorang atau generasi muda, anak yang sedang belajar mendalang itu menurut Mbah Gonto Darman ini sangat-sangat mustahil dan menurut saya juga itu masuk akal juga, karena sebuah proses latihan, proses mengenal cengkok suluan, proses kupingi ini cenderung terus ke gamelan, bisa belajar sabetan, onto wecono ataupun apa aja, prosesnya sangat lama. Tadi disebutkan sekitar 28 tahunan itu baru bisa mengenal wayang dan mengetahui semua karakter-karakter wayang. Jadi para pendengar juga pastinya tahu dan membayangkan betapa istilah iki abot dadi seorang dalang itu memang berat, karena nek ming 2 tahun sampai tekani 3 tahun 4 tahun tuh belum apa-apa, belum bisa apa-apa. Menurut dari petuanya dan wejangannya Mbah Gonto Darman tadi, memang butuh proses. Jadi proses itu juga lama. Dan memang dalam kenyataannya ada beberapa orang itu bukan turun dalang, tetapi secara materi berkecukupan atau seorang pejabat, istilah iki wong sugih, pengusaha atau bintang film yang ingin belajar mendalang dengan kursus di sanggar atau pasinaon. Jadi pasinaon ini adalah semacam kayak kursus belajar bersama dengan teman-teman yang lain yang ikut belajar mendalang. Dan memang dalam kenyataannya orang tersebut mempunyai tingkat kepintaran atau tingkat inteligensinya yang daya serap yang cepat dan tinggi. Itu menurut hemat saya bekal itu masih sangat kurang untuk dapat diberi gelar dengan sebutan Ki Dalang. Memang kesan sekilas tidak akan terlalu nampak jelas perbedaan antara anak dalang dengan yang bukan anak dalang. Tetapi bagi dalang sepuh atau penonton wayang yang sudah sangat jadul dengan pergelaran wayang itu akan tahu perbedaannya. Bagaimanapun proses panjang yang dilalui seorang anak dalang tidak akan tergantikan oleh
produk instan dalang lulusan sekolahan atau sanggar atau pasinaon. Sehingga bila ada anak seorang dalang yang berusaha memperoleh pelajaran gabungan dari semuanya, akan tampil dengan nilai lebih. Bagi yang bisa merasakan ketika dalang naik panggung pun sudah akan terasa aura dari dalang yang akan pentas. Misalnya Ki Anom Suroto sedang pentas, kewibawaan seorang Anom Suroto nampak menyelimuti seluruh kru pengerawitnya, juga menebar ke seluruh penjuru tempat pergelaran. Kelihatan regu, wibawa, ngengreng, sidem, ayem, dan sebagainya, tergantung dari para pendengar ketika melihat wayang itu. Kesannya itu nonton wayang ini kok wangun, kok meriayeni, berwibawa. Itu mungkin ada beberapa dari para penonton wayang kulit itu pasti pernah merasakan seperti itu ketika nonton wayang kulit, pagelaran wayang kulit secara live. Jadi di sini membahas tentang dalang ini sudah sangat menguasai panggung dan penonton. Maaf, tulisan ini tidak bermaksud mengecilkan bagi calon dalang yang bukan turun seniman dalang. Hanya ingin mengajak lebih jauh untuk merenung dan jangan pernah nyacat dalang lain. Lebih baik banyak belajar dari ajaran seorang Ki Gondodarman yang mengendaki agar orang yang kepingin jadi dalang tidak belajar setengah-setengah, tetapi sedapat mungkin selalu merasa tidak puas dengan kemampuan yang telah dimilikinya. Kepraan dan sabet imajiner. Pembelajaran sabet oleh Ki Mulyanto yang gurunya dari Pak Bambang Asmoro ini sangat berbeda dengan apa yang beliau peroleh di bangku kuliah. Sabet ala Ki Mulyanto ini adalah muridnya dari Mbah Gondodarman. Sabetnya Ki Mulyanto ini tidak terpola seperti dalang-dalang sabet lainnya. Ki Mulyanto lebih mengandalkan gerak refleks dan ide spontan kreasi yang muncul. Mesti tidak dapat dipungkiri, vokabuler sabet yang sudah ia kuasai juga sering mendominasi. Sabetnya susah ditebak. Hal ini dapat dibuktikan bila kita beduki. Beduki itu ngedrum. Jadi ada di pagelaran wayang itu kan biasanya ada drum kayak marching band gitu loh. Jadi alatnya cuma bass drum, cymbal sama ini snare. Jadi ini kegunaan alat ini bisa ketika wayang itu mau memukul lawan atau sedang perang gitu akan terasa antep, jelep gitu, des gitu loh. Nah, penulis ini Pak Bambang Asmoro ini nek ngedrami mesti luput. Jadi kalau beduki atau memukul drum untuk memantapkan sabet Ki Mulyanto ini pasti banyak melesetnya. Ki Mulyanto pernah meminta saya untuk memperagakan cara memegang wayang dan melakukan perapatan, jeblosan, dan tebakan, istilah dalam sabet wayang. Ternyata menurut versi beliau, versi Ki Mulyanto ini, cara memainkan wayang saya salah. Jadi Ki Mulyanto ini menyalahkan cara permainan wayang dari Pak Bambang Asmoro ini, dari muridnya. Begini penuturan Ki Mulyanto. Nyabetke wayang kuwi ojo dingeng kaya wong bacok arit, kudu diloske ojo di wayangnya rusak. Dalam arti bahasa Indonesianya, memegang wayang itu jangan ditahan,
seperti orang menebaskan parang saja ke pohon. Jadi harus los bebas hambatan. Jangan takut kalau wayangnya rusak. Dalam Beroleh Sabet ternyata Ki Mulyanto memberi pengajaran yang berbeda. Pak Bambang Asmoro ini tidak pernah dilatih untuk memegang wayang yang sudah jadi, tetapi hanya diperkenankan untuk memegang tangkai dan tuding tanpa ada boneka wayangnya. Menurut Ki Mulyanto, penguasaan sabet harus dimulai dari penguasaan gapit dan tuding dahulu, dengan cara digerak-gerakkan berputar-putar dengan memakai ibu jari dan telunjuk. Jadi saya bayangin mah kayak drumstick drum itu ya. Jadi mungkin pembelajaran dari Ki Mulyanto kepada Pak Bambang Asmoro ini kayak main stick drum gitu loh. Bukan, tadi di sini digambarkan bahwa lenga jari itu nggak ada wayangnya, jadi cuma gapit dan tuding. Bagus juga ya, luar biasa ini. Dan menurut Ki Mulyanto ini akan saya lanjut. Begini penuturan beliau. Bila sudah kenal betul jari jemari kita dengan tangkai wayang, baru kita diajar untuk memegang wayang secara utuh. Dengan teknik mucuk, sedeng, ngepok, jagal. Itu istilah istilah cara memegang wayang. Tekniknya itu namanya mucuk, sedeng, ngepok, sama jagal. Nah ini kalau disuruh translate bahasa Indonesia saya belum bisa. Nanti kalau para pendengar tahu gak apa-apa, nanti diisi di kolom komentar. Iya sih bener Mas Heru gitu. Saya akan sangat berterima kasih kepada para pendengar. Berikut saya lanjutkan lagi. Akan tetapi Ki Bambang Asmoro ini melihat hampir semua wayang dalam pergelaran Ki Mulyanto dipegang dengan cara jagal. Hal ini beliau amati, ternyata cara memegang wayang jagal lebih memberikan sentuhan secara langsung dan sebagai komunikasi sambung rasa antara dalang dengan wayang. Karena dalam menghidupkan wayang dikelir diperlukan kepekaan rasa yang tinggi dari seorang dalang. Bagi Ki Mulyanto bukan sekedar dalang menggerakkan wayang, tetapi dalang harus tahu karakter dan kemauan wayang saat dipegang oleh dalang. Si dalang kadang harus larut menjiwai karakter wayang, sehingga bisa menafsirkan kebutuhan gerak yang diperlukan dalam peperangan atau adegan tertentu, hingga seolah-olah dalang hanya mengikuti kemauan dari boneka wayang. Iki apa kedalaman Pak ya, saya yang mikirnya itu. Jadi menurut Ki Mulyanto ini orang yang sekedar ngobake wayang tok, ning ada rasa komunikasi antara rasa kita dengan rasa wayang. Wah hebat betul ini Pak Mulyanto, muridnya dari Mbah Gonto Darman ini sudah kayaknya memang kalau dilihat dari tulisan-tulisan tadi dan cerita-cerita tadi, memang mungkin Pak Mulyanto ini juga dulunya diajari sama Mbah Gonto Darman ini mungkin juga seperti itu juga menurut saya, karena wah ternyata ya berat tenan. Dan saya ini jadi saya ingat, saya pernah diceritain sama Mas Eno itu sama ini muridnya Mbah Gonto Darman yang sekarang masih melanjutkan paklirannya Gaya Mbah Gonto Darman ini adalah Ki Sudirman Ronggo Darsono kalau nggak salah namanya. Kalau saya biasa
bertemu dengan beliau ini nyebutnya Pak Sudir. Ini ceritanya Mas Yono itu sewaktu merguru istilahnya, nyantrik kepada Bagonto Darman ini, Pak Sudir ini itu disuruh sama Bagonto Darman itu untuk meceli kayu dengan kampak kecil gitu loh. Terus gue nek istilahnya kalau saya membayangkan Bagonto Darman yo ngomongin ini mesti nih, Dir gue nek kepengen dadi dalang yo iki kayu jati iki pecok ono nganti lembut. Nggih Mbah. Apa ya? Ini semacam master of masternya guru ini, karena sekarang para pendengar juga bisa membayangkan ketika Bagonto Darman ini mengajari muridnya seperti itu, dan alhasil sekarang itu Ki Sudirman Ronggo Darsono ini, Pak Sudir ini sabetan wayang. Kalau sabetan spesialis beliau itu adalah kondangnya adalah sabetan wayang buto, wayang gede, wayang Bimo, wayang buto raton, wayang patih buto patih gitu loh. Dan ini kalau para pendengar juga saya cuma diceritani juga karo Mas Eno, dari itu bukan hanya pecelan kayu, cuma kayu gelondongan. Saya membayangkan cuma kayu gelondongan satu, terus dipecel-pecel jadi kecil, jadi lembut gitu. Ini bukan seperti itu. Bagonto Darman ini memberikan pelajaran kepada Ki Sudir, muridnya. Ini bukan hanya satu batang tok kayu jati, tapi ini satu truk. Wih, iki le bayangke piye yo? Satu truk disuruh meceli sama Bagonto Darman, Pak Sudir ini. Dan menurut Mas Eno, menurut penuturan dari Mas Eno, cerita-cerita dari rekan-rekan yang dari Solo juga itu mengatakan seperti itu juga. Apa benar sama enggaknya? Saya belum tahu. Saya cuma diceritani sama Mas Eno. Kemudian Mas Eno juga pas menceritakan itu serius banget. Tadi saya, elok ya Mas yo. Itu sak truk loh kayu sepejati yang dipecel-pecel sampai lembut. Untuk volumenya mungkin saya juga nggak tahu. Cuman bisa membayangkan satu truk kayu jati. Dan alhasil Pak Sudir ini, Ki Sudir ini, Pak Sudirman ini berhasil menceli kayu itu melalui proses. Jadi semua, siapapun dalang-dalang muda, siapapun dalang-dalang yang sedang belajar, ini melalui proses yang mungkin sangat panjang, tergantung dari kecerdasan kita, dari SDM kita. Itu semua tergantung dari itu juga. Bukan hanya ini terjadi karena beliau ini adalah, atau calon dalang ini adalah tradalang atau bukan tradalang. Bisa juga tradalangnya enggak bagus, yang bukan tradalang justru malah melebihi dari tradalang. Balik juga seperti sama juga kebalikannya. Tradalang lebih bagus, yang bukan tradalang malah jelek. Jadi semuanya ini memang misteri juga. Misteri kita ketika kita mempelajari dalang-dalang. Oke, baik para pendengar yang baik, ini tak teruske meneh wae soalnya panjang sekali ini ceritanya Bagonto Darman ini. Oke, kita lanjut. Ini bagi Ki Mulyanto, bukan sekedar dalang menggerakkan wayang, tetapi dalang harus tahu
karakter dan kemauan wayang saat dipegang oleh sang dalang. Berbicara masalah sabet, tentunya erat kaitannya dengan keperaan. Di dunia pedalangan, teknis penguasaan keperaan sangat menentukan kepiawaian seorang dalang dalam olah sabet. Sabet dan keperaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling mendukung dalam memantapkan sajian sabet. Bagi seorang Mulyanto, belajar keperaan jauh lebih penting didahulukan daripada belajar memegang wayang. Begini beliau penuturannya. Salahe wong saiki bocah ora diajari keperaan dhisik, nanging ujug-ujug diajari sabetan trampil. Mulane sabetane apik ning keperane gondeli. Dalam bahasa Indonesia, translate-nya kurang tepat bila anak-anak tidak diajari keperaan terlebih dahulu, tetapi langsung diajari sabetan terampil. Hasilnya sabetannya bagus tetapi keperaannya tidak pas. Dalam hal keperaan, Ki Mulyanto pernah mengajarkan kepada beliau, kepada Pak Bambang Asmoro ini secara lisan bahwa beliau ini diminta untuk latihan keperaan setiap hari selama 2 tahun berturut-turut tanpa memakai boneka wayang. 2 tahun itu bukan waktu yang sedikit, Mas. Gila, 2 tahun berturut-turut tanpa memakai boneka wayang atau tanpa memakai wayang kulit. Hanya keperaan aja 2 tahun ini prosesnya. Luar biasa. Beliau hanya diperintahkan untuk membayangkan wayang yang sedang berada di kelir. Misalnya Sentiaki memukul, keperaannya antep tetapi tidak terlalu keras. Berbeda lagi bila seolah-olah yang di kelir Bima atau Bimo yang sedang menendang dengan kakinya yang berotot, tentunya dengan sekuat tenaga dalam menendang keprak. Jika perlu tidak hanya dengan ujung jari kaki, tetapi dengan tumit. Latihan sabet secara imajiner ini diperlukan untuk melatih gerak refleks kita. Menurut Ki Mulyanto, manusia mulai berjalan itu yang mengayun dulu kakinya, baru kemudian secara otomatis tangan akan mengikutinya, atau tangan ini lembean. Filosofi ini yang diambil oleh Pak Mulyanto ini bahwa belajar keprak lebih penting dari belajar sabet. Menurutnya, jika seorang dalang telah menguasai kepraan, gerakan wayang dikelir secara otomatis. Betapapun cepat dan sulitnya gerak kaki, pasti akan mengikutinya secara refleks. Dan menurut beliau ini, Pak Bambang Asmoro ini, ternyata teori yang tidak saya dapat di bangku kuliah ini bila dilatih secara benar akan nampak hasilnya, dan analisa Ki Mulyanto memang benar adanya. Latihan keperaan atau refleks kaki lebih penting untuk didahulukan ketimbang belajar keterampilan sabet yang aneh-aneh. Tetapi kaki tidak dapat mengikuti kecepatan dan keterampilan tangan. Menurut Pak Bambang Asmoro ini memberikan keinginan bahwa semoga tulisan ini bermanfaat bagi siapa saja yang sedang belajar dalang. Baik para pendengar setianya Mas Heru Nugroho Official di podcast kali ini, saya akan lanjut ini lebih menarik lagi beliau Pak Bambang Asmoro yang sebagai penulisnya ini, sebagai muridnya Mbah Gonto Darman, sebagai muridnya Pak Ki Mulyanto, ini membahas tentang
Baik, saya akan lanjut tentang pesinden wayang kulit. Pesinden adalah sebutan bagi wanita yang bernyanyi atau mengiringi orkestra gamelan. Umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. Pesinden yang baik harus mempunyai kemampuan komunikasi yang luas dan keahlian vokal yang baik serta kemampuan untuk menyanyikan tembang-tembang. Berikut pembahasan Pak Bambang Asmoro ini tentang aksesoris, sama juga tentang aksesoris di pewayangan. Itu namanya blencong. Blencong dalam istilah pedalangan lebih menunjukkan kepada suara. Ada yang berbentuk celengan dengan sayap kiri dan kanan. Blencong ini terbuat dari kayu berukir ataupun perunggu dengan lubang di tengah untuk menaruh minyak dan mempunyai sumbu yang menghadap ke arah kelir atau layar. Blencong merupakan alat penerangan yang berfungsi untuk menghidupkan bayangan wayang di kelir atau layar. Wayang yang mempunyai cat dasar prodo emas akan terlihat lebih hidup. Begitu pula bayangan yang dihasilkan jika dilihat dari belakang layar akan terlihat lebih artistik. Terpaan angin terhadap sumbu blencong akan membawa efek tersendiri pada wayang yang sedang ditampilkan oleh seorang dalang. Mungkin untuk masa-masa waktu para dalang-dalang senior atau simbah-simbah dalang dulu itu memang belum pakai Petromax dan belum pakai listrik, cenderung ke blencong ini yang berbahan dari minyak tanah. Mungkin dulu kan masih sangat populer yang namanya minyak tanah ini. Jadi di atas dalang ini namanya blencong, di atas dalang yang penerangan itu namanya blencong. Dan seringkali Mas Heno juga pernah bercerita simbah biyen ki nek blenconge misalkan kuwi urip ke dan kuwi kemebul banyak sekali asap, ya tidak dimungkinkan juga itu dadi nun sewu praupane dalang atau wajahnya dalang ini jadi blebotan minyak. Sangat-sangat artistik menurut saya, karena di ini obahe geni itu kena angin. Kalau kan biasanya wayangan itu kan juga di luar outdoor gitu ya, di luar gitu loh. Nah ini di belakang kelir akan terlihat seperti hidup karena ini cahayanya obah-obah dewi. Jadi filosofi di wayang itu memang seperti itu. Jadi biar kelihatan hidup wayangnya, dan juga untuk prodo emas yang ataupun cat wayangnya itu berbentuk prodo, itu akan terasa, akan dilihat lebih hidup. Warnanya yang mungkin kerlip-kerlip ya nek Jawane ngomongi tengker. Dalang perlu mengecek dan membenahi untuk menarik sumbu blencong agar tidak padam dan sinarnya sesuai dengan kebutuhan pergelaran. Satu alat lain yang namanya sumpit diperlukan untuk menjepit sumbu blencong yang biasanya terbuat dari kain atau kapas yang telah dibentuk seperti tali. Kehati-hatian seorang dalang juga mutlak diperlukan dalam menggunakan sumpit ini, karena percikan api blencong mudah membakar kain yang dikenakan oleh dalang. Jadi mungkin benake blencong itu kan pakai sumpit terus dicopot. Kadang ada habis kena api kan habis tuh sumbunya itu. Jadi kemudian ditarik itu karena
biar ben iso padang meneh gitu loh. Dan yo ora dipungkiri juga percikan geni sing dhuwur ini, percikan geni sing dhuwur bencong ini bani ning ini awan nun sewu di belangkonya dalang juga bisa, ataupun di kainnya. Jadi kayak sorjan, kayak yang seragam yang dikenakan oleh para dalang-dalang senior, simbah-simbah dalang dulu. Menurut saya semangatnya ini yang wah edan gitu dalam arti masih juga walaupun istilah ini rampung wayangan terus ini wajahnya kotor kena asap dari belenjong itu, kemungkinan juga waktu turun gitu yo otomatis bajunya bolong-bolong atau mungkin jarinya yang bolong-bolong. Dulu memang tidak ada kru, disebutkan di sini tidak ada yang namanya kru. Kalau pada masa zaman sekarang itu kan ada kru, pemain musik pun tuh ada kru, siapapun player musik ataupun player gamelan itu juga ada kru. Nah, kru gamelan atau kru apa, biasanya kalau zaman sekarang ini seorang dalang yang tiba-tiba namun bencong saat ini sudah jarang dipergunakan karena dianggap tidak praktis dan sinarnya kurang terang. Dan ini ada pembahasan tentang bencong ini. Jadi ada taraf-tarafnya ketika dulu memakai bencong yang pakai materi ini bahan bakar minyak tanah. Dan ini ada taraf level naik lagi. Dan karena bencong sudah tidak dianggap lagi praktis atau tidak dianggap, intinya cuman repot banget ya pakai bencong. Jadi di tahap selanjutnya ini memakai petromak. Jadi mungkin untuk bapak-bapak pendengar atau mas-mas pendengar ini yang punya bapak, yang masih punya bapak atau keluarganya masih sehat-sehat, bisa di cross check, bisa ditanya, Pak, kowe mbiyen nek nonton wayang, misalkan kowe iki mbiyen seneng wayang, siapapun dalange kuwi memang dulu pakai petromak. Pasti jawabannya iya, memang pakai petromak. Itu simbah saya tuh dulu juga dari bencong pakai petromak, dan tidak dipungkiri juga ketika petromak kuwi redup ataupun arep mati, yang bertugas ini adalah dalangnya sendiri yang dandani petromak itu biar bisa lebih terang lagi. Yo ngisi minyake terus akhirnya hidup lagi gitu loh. Pergelaran wayang yang menggunakan lampu pelencong pada zaman sekarang hanya terdapat di keraton saja, dan hanya untuk acara ritual khusus seperti ruatan dan pentas pesanan para turis mancanegara yang menghendaki pergelaran wayang seperti aslinya tempo dulu. Sumber ini diperoleh dari Wikipedia.org. Wiki Blencong kategorinya adalah wayang kulit. Baik, terima kasih para pendengar. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya ini masih ada seri bersambungnya, karena ini masih banyak sekali artikel-artikel yang harus saya bacakan tentang wejangan dan petuah dari Ki Gontodarman dan juga para murid-muridnya. Sangat menarik untuk dipelajari, sangat menarik sebagai semangat untuk lebih belajar lagi tentang dunia pedalangan khususnya, dan harus mengetahui juga tentang semua properti yang
mendukung sinden, blencong, keprak, wayang kulit, kelir, gamelan, dan masih banyak lagi yang harus saya bahas. Dan semoga artikel ini juga sangat bermanfaat untuk para pendengar di channelnya Mas Heru Nugroho ini. Untuk yang sesi kedua nanti saya akan tayangkan perdana ataupun langsung saya tayangkan dengan seri keduanya dari Ki Gonto Darman ini. Ini masih banyak sekali. Jadi saya wele cerita nanti ini apa jenenge ilate iki nganti kering. Oke, para pendengar yang baik dan budiman, cukup sekian dulu. Nanti kita sambung untuk sesi yang seri 2 di podcast yang ke-10 ini tentang Ki Gonto Darman dan semua tentang ensiklopedi wayang. Kita bisa belajar bersama-sama. Dan yang terakhir, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang sangat kurang berkenan bagi para pendengar. Pangapunten menawi wonten lepat, nyuwun pangapunten. Salam budaya, salam rahayu, matur sembah nuwun. Kita akan lanjut di yang seri yang kedua. Matur nuwun.